89,5 Radio Galuh, rumahnya Radio Dangdut. Dewi Fortuna kembali hadir menemani Wadia Balad Galuh. Seperti janji Dewi tadi, Wadia, kita bakalan talk show nih Wadia. Kebetulan hari ini kita langsung kedatangan tamu nih Wadia. Tapi sebelumnya nih Wadia Balad Galuh, kita pasti ngomongin sejenak tentang listrik nih. Listrik adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ini adalah salah satu penemuan yang sangat luar biasa dan berdampak besar banget buat kita. Nah, setelah penemuan besar ini, kehidupan manusia seperti tidak bisa lepas dari kehadiran listrik. Bahkan sulit rasanya ya membayangkan kehidupan kita tanpa listrik gitu Wadia. Nah, oleh karena itu hari ini kita hadirkan bersama-sama Wadia Balad Galuh dari PLN Bapak Suswoyo selaku manajer ULTG Ciamis. Betul Mbak. Betul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Fortuna. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya betul ya, beliau ini selaku manajer ULTG Ciamis ya Pak ya. Betul Mbak Fortuna. Yang akan membahas seputar sosialisasi manfaat dan bahaya listrik di kehidupan sehari-hari dan edukasi bahaya bermain layangan di dekat jalur SUT atau SUTET. Oke, Bapak Suswoyo ya. Alhamdulillah. Terima kasih bisa hadir nih Pak. Saya juga terima kasih nih sudah difasilitasi untuk bisa ngomong-ngomong bareng di sini. Iya, ngobrol bareng. Betul. Jadi luar biasa nih Wadia Balad Galuh. 1 jam ke depan kita bakalan ngomongin tentang manfaat dan bahaya listrik di kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Betul. Oke, nah untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, apa saja manfaat listrik di kehidupan sehari-hari? Tadi Dewi udah bilang, aduh kalau dunia ini tanpa listrik gimana ya Pak ya? Silakan Bapak. Oke, terima kasih pertanyaan yang menarik. Tapi sebelum saya masuk ke sana, mungkin izinkan saya memperkenalkan diri. Iya boleh Pak, silakan. Saya dari disebutkan oleh Mbak Fortuna Suswoyo dari ULTG Ciamis. Kebetulan wilayah kerja kami itu meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Oke. Nah, terkait hari ini, kenapa kita PLN melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Karena ini adalah menjadi tugas PLN sesuai dengan pilar ketenaga listrikan, bahwa PLN itu bertanggung jawab terhadap keselamatan pekerja, keselamatan umum, keselamatan lingkungan, dan keselamatan instalasi. Ini adalah bentuk saya untuk mengedukasi masyarakat khususnya di Tasik untuk masalah keselamatan umum. Luar biasa, tanggung jawab banget ya Pak ya. Terkait dengan yang tadi Mbaknya tanyakan masalah manfaat dan bahaya listrik, mungkin sebagai tambahan informasi bahwa listrik itu tidak sekonyong-konyong datang ada di rumah kita nih. Iya benar, banyak banget panjang prosesnya. Mbak Fortunya juga perlu tahu juga prosesnya itu agak ribet juga nih. Okay. Jadi pertama proses listrik itu ada namanya pembangkitan ya Mbak. Pembangkitan itu kita mungkin Mbak Fortuna waktu SD mengenal ada PLTA, PLTU, kemudian ada PLT dan sebagainya. Kemudian setelah dibangkitkan oleh pembangkit maka disalurkan melalui transmisi. Oke. Itu ada gardu induk, ada trafo dan sebagainya. Kemudian disalurkan lagi melalui distribusi. Distribusi mungkin kalau Mbak Fortuna sering ketemu di jalan itu yang jalur-jalur yang dekat-dekat jalan itu distribusi. Itu tegangannya 20 kV atau 20.000 volt. Ya ampun, gede banget ya. Kemudian diturunkan lagi, baru masuk ke rumah, baru masuk ke studio Mbak ini menjadi 220 volt. 220 volt. Mbak Fortunya kalau pegang 220 volt aja udah bisa meninggal. Langsung ya Pak di tempat TKP. Iya, apalagi saya yang mengelola 150 kV atau 150 volt atau 500.000 volt. Itu yang kita luar biasa. Itu didistribusikan ke seluruh masyarakat ya Pak ya. Terus kalau yang di jalan-jalan yang gardu listrik itu disebut apa Pak? Itu kalau masuknya ke distribusi. Distribusi itu kan ada trafo itu, transformator itu kan yang menurunkan tuh. Tadinya 20 kV atau 20.000 volt menjadi 220 volt. Baru masuk ke rumah-rumah. Baru masuk ke rumah-rumah. Dibagikan sesuai dengan kebutuhan rumah begitu ya Pak. Luar biasa Wadia Balad Galuh. Kalau Wadia dengerin talk show ini wah pasti makin pinter ya Pak ya. Kalau manfaatnya mungkin Mbak Nadia kita udah tahu semua ya. Coba ketika kita mati lampu aja nggak usah lama-lama lah, 10 menit orang itu langsung gusar kan. Gimana Pak? Banyak yang nelponin ke PLN. TV-nya mati, kulkasnya mati, lagi nyuci nggak bisa. Belum charger handphone dan semuanya. Dan itu
memang listrik sudah menjadi kebutuhan pokok ya. Betul, Iya, betul. Jadi itulah manfaatnya. Mungkin coba kalau kita nggak ada listrik, coba. Aduh Pak, aku tidak bisa hidup tanpa Nggak listrik. Itulah. Nggak bisa, Wadia Balad Galuh. Maka dari itu kita juga mesti banyak bersyukur ya Pak ya. Pendistribusian listrik zaman sekarang tuh beda dengan pendistribusian listrik zaman dulu juga ya Pak ya. Oh ya. Betul, luar biasa. Terus itu kan tadi manfaatnya udah apa namanya banyak banget Ya. gitu ya Pak. Untuk bahaya listrik. Nah, Ya. ini ada bahayanya nggak? Kalau tadi sih ngomonginnya serem ya. Ini kalau secara ini, kalau listrik itu kan tidak kelihatan. Nah, itu Pak yang Ya, luar biasanya tidak itu tuh. kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi ketika disentuh ada rasanya. Nah, makanya kita harus kelola. Bahayanya kan ketika orang yang tidak tahu cara mengelolanya maka berbahaya. Contoh ketika orang awam menyentuh konduktor begitu saja pasti dia akan kesetrum dan sebagainya. Atau orang awam kemudian dia menanam pohon di bawah jaringan sehingga terjadi induksi juga berbahaya. Atau orang bermain layang-layang di dekat jaringan listrik ketika menyentuh jaringan listrik maka dia akan kesetrum. Itu bahaya-bahaya yang perlu dikendalikan. Banyak banget karena ya. memang masyarakat tahunnya itu listrik itu kan nyala saja. Dan saya perlu ini tambahkan juga ke Mbak Fortuna. Jadi kalau listrik itu kan ibaratnya kan seperti mobil ya. Mobil itu kan untuk dia performanya bisa bagus, maka dia harus perlu ada pemeliharaan. Mungkin kan ada ganti oli, ada ganti rem, Servis dan sebagainya. Biar mobilnya itu bagus. Bagus. Kalau enggak pasti ketika kita jalan bisa Mogok macet di jalan. atau Sama macet. dengan PLN. PLN juga mengupayakan bagaimana biar listrik sampai ke konsumen itu sebaik mungkin, yang andal dan berkualitas. Maka kita mengadakan berbagai kegiatan untuk agar listrik ini sampai ke masyarakat itu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi mutu listrik itu kan harus frekuensinya bagus, tegangannya bagus kayak itu. Kita juga mengadakan ini, Mbak. PLN mengadakan kegiatan tersebut. Jadi kita ada perbaikan rutin, ada yang namanya yang terencana, ada yang kalau misalnya terjadi terdeteksi di sini kok ada hotspot di mana gitu, langsung kita lakukan. Semata-mata untuk keandalan sistem sehingga listrik itu sampai ke rumah dengan baik. Nah, pertanyaannya, banyak masyarakat yang ternyata ketika mati listrik karena layang-layang, karena pohon, taunya PLN. Padahal Mbak Nadia tahu nggak? Ketika PLN mau mematikan listrik, pasti ada pemberitahuan kan? Iya benar. Lewat radio juga kan? Daerah ini jam sekian akan terjadi pemadaman karena pemilihan listrik. Berarti kalau selain itu mati, itu karena gangguan. Berarti karena masyarakat ini, juga. Makanya ini saya jadi menghimbau kepada kita khususnya seluruh warga masyarakat Tasik ya. Jadi terkait Tasik itu masih banyak gangguan karena layang-layang. Jadi saya menghimbau selaku pengelola listrik khususnya di Tasik, mohon menghimbau kepada masyarakat untuk tidak bermain layang-layang menggunakan tali kawat dan tidak bermain layang mendekati jaringan listrik SUTT dan SUTET. SUTT itu tegangannya 150.000 volt ya Mbak ya. Ya ampun, Kalau udah deh. yang SUTET itu kan singkatan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ekstra tinggi. Berarti itu 500.000 volt. Nah, bahaya banget. Mbak belum nyentuh itu udah langsung kebakar. Udah terbakar ya Pak, hangus. Jarak 5 meter udah. Makanya ini tuh. perlu sangat perlu dibahas. Bener-bener ya Pak ya, ini urusan nyawa nih Wadia Balad Galuh. Udah deh kalau misalkan mau main layang-layang mah di lapangan bebas ya Pak ya. Minimalnya jauh dari SUTET itu berapa jaraknya nih Pak? Ya gini, jadi kan kalau kayak gitu kita nggak bisa menstandarkan. Karena gini, itu kan kompleks, tergantung arah angin juga. Oh, arah angin yang mempengaruhi. Jauh pun dari itu ketika anginnya kok mengarah ke SUTET dan SUTET, maka ada kemungkinan dia nempel ke sana juga. Nah, serem jadi banget harus ya. lebih pinter-pinter nih, berarti harus
kebalikannya dari arah angin dan jauh dari jaringan dan tidak menggunakan tali kawat. Oke. Karena banyak gangguan karena tali kawat, Mbak. Begitu ya Wadia Balad Galuh, karena memang sejauh ini PLN kalau misalkan ada pemadaman selalu ada pemberitahuan gitu. Kita pun pihak radio ada ya Pak ya, kemarin-kemarin ada pemberitahuan. Kok tiba-tiba mati lampu, itu mah masyarakat kayaknya. Jadi ini benar-benar edukasi banget nih untuk Wadia Balad Galuh biar kita bisa bahu-membahu untuk menjaga listrik. Terus untuk Bapak nih sejauh ini sesering apa nih gangguan listrik di PLN? Ya. Karena masyarakat nih ya, seringkah atau udah sangat udah sangat bahaya nih Teh Dewi gitu. Gimana Pak? Jadi kalau gangguan itu kan ada beberapa macam ya. Kalau gangguan sistem itu kan karena peralatan kita, tapi alhamdulillah karena peralatan kita itu sudah dipelihara sesuai dengan aturan, artinya aturan waktu dan sebagainya. Insya Allah kita sudah bisa pastikan performa peralatan itu bagus. Tapi masih banyak gangguan yang memang di luar ranah kita. Contoh adanya pohon tinggi karena masyarakat, adanya layang-layang. Termasuk petir juga. Petir juga. Maksudnya gini, kalau petir itu kita sudah berusaha bagaimana untuk ketika ada petir itu bisa disalurkan tidak menimbulkan tegangan. Cuman mungkin ada beberapa kasus yang memang walaupun sudah kita berikan proteksi petir, tapi karena petir itu tidak bisa diukur ya Mbak, itu masih terjadi juga. Dan itu biasanya hanya ini aja, temporer saja. Temporer, habis itu langsung nyala lagi. Mungkin Mbaknya merasakan ya kalau ada gangguan kayak yang sebentar gitu langsung nyala lagi. Itu biasanya itu yang non permanen itu karena petir itu. Oh iya. Terus kalau misalkan terjadi petir di gedung tinggi ini Pak, kan ada yang bisa menyebabkan konsleting listrik, terus juga ada yang sampai menyebabkan kebakaran gitu ya Pak. Untuk penangkal listrik sendiri ini cukup membantu nggak? Ya, ini kalau gedung tinggi itu memang mutlak harus ada penangkal petir. Karena penangkal petir itu kan cara kerjanya, ketika itu petir itu mau menyambar rumah kita, maka dia akan menyambar yang paling mudah dialiri listrik dulu. Maka ada antena itu kan, kayak antena itu. Maka listrik akan menyambar ke antena itu. Nah, biasanya antena itu dialirkan ke bumi. Nah, sehingga ketika ada petir yang masuk ke situ, dia langsung dialirkan ke bumi. Maka instalasi kita aman. Nah, kalau terjadi kebakaran itu banyak penyebabnya, mungkin saja karena pertama kabelnya tidak standar, instalasinya mungkin tidak sesuai dengan yang dikaidahkan oleh PUIL ya. Nah itu kan orang mungkin nyambung listrik bisa aja, tapi kalau nyambungnya tidak benar itu juga bisa membuat kebakaran. Tuh bahaya banget Wadia Balad Galuh. Jangan main-main ya, karena semua staf PLN mah udah ahli ya Pak ya. Insya Allah. Listrik tidak terlihat tapi mereka ahlinya. Terus ada pertanyaan lagi nih Pak. Di masyarakat ini Dewi ya suka denger nih ada yang bandel membawa pasokan listrik tuh secara ilegal. Misalkan ada yang ngambil listrik dari sini A, B, C, D, itu ilegal kan ya Pak. Nah itu bahaya nggak sih? Dan gimana cara apakah ada sanksinya? Kayak gimana tuh Pak? Ya, ini jadi perlu dibedakan. Kalau dia menyalur dari rumah sebatas itu sesudah kWh meter itu silakan saja. Bisa Pak. Tapi perlu diperhatikan kabelnya juga harus aman. Kabelnya kabel yang standar dan cara menariknya instalasinya juga yang aman. Karena kalau dia melewati jalan atau apa, ketika ada orang lewat juga akan berbahaya. Yang menjadi perlu diperhatikan tuh banyak orang yang langsung nyantol itu. Kalau yang nyantol di samping itu pencurian, maka itu ketika ketemu atau ditemukan oleh PLN maka dia akan langsung ada hukumnya. Ada sanksinya Pak. Karena itu mencuri ya. Nah, di samping itu sangat berbahaya. Karena apa? Ketika dia mencuri langsung itu kan dia tanpa pengaman. Nah, kalau terjadi gangguan atau apa,
kesetrum, dia pasti akan tidak tertolong lagi. Beda kalau rumah mbaknya itu kan ada yang namanya MCB itu. MCB itu kan MCB itu apa, Pak? MCB itu main circuit break. Jadi dia itu bekerjanya pertama ketika bebannya melebihi, makanya ada istilah 2 ampere, ada 4 ampere, 6 ampere itu kan. Kalau mbaknya mungkin mengenalnya 450, 900 kan. Iya, Nah, itu benar-benar. kalau bebannya melebihi itu kan pasti mbaknya akan anjlok. Oh, Iya kan? iya. MCB-nya kan jatuh kan. Nah, di samping itu juga ketika ada gangguan itu dia akan, misalkan ada short circuit, yang tadinya salah sambung gitu, maka dia akan trip juga. Jadi kita aman. Gitu. Terus untuk sanksinya sendiri nih Pak, sanksi pidana misalkan tindak pencurian listrik nih, biar Wadia Balad Galuh juga pada paham. Ya, selama ini kita ketika menemukan pencurian kita bekerja sama dengan polisi. Wah, Ya, aduh takut ya. banget tuh Polisi, Wadia Balad jadi Galuh. itu polisi sudah lengkap. Oh. Kalau ketika mencuri itu pasti hukumnya ya sudah ada di situ. Udah ditentukan ya, Pak ya, Juga ada hati-hati. dendanya berapa juga ada. Tuh hati-hati Wadia Balad Dan Galuh. sebenarnya kalau kita pikir lagi, listrik itu murah ya. Murah Kenapa? ya, Pak? Iya murah. Kenapa? Mbak Nadia untuk pulsa berapa sebulan? Aku pulsa 150.000, Itu hampir sebulan. 200 sebulan. 200.000. Murahan listrik Pak. Ntar dulu, 200.000. Iya, benar. Mbak Nadia makainya telepon kan paling lama 5 menit mati. Mati. 10 menit mati. Mati, Kan habis gitu. pulsa, habis kuota. Tapi listrik dengan Mbak Nadia bayar 100.000, 30 hari, 24 jam nyala terus. Nyala terus. Coba, kalau dibagi berapa? Udah Bukannya sangat itu murah murah. banget ya? Iya. Jadi kalau orang bilang itu mahal, saya kira dia belum bisa ngitung kan? Iya benar luar biasa ya Wadia Balad Galuh. Itu tuh yang sering kita lupakan ya Pak ya. Iya, jadi orang biasanya kok mahal-mahal ya. Dia tidak, kalau kita jajannya aja berapa coba? Jajan Iya. sekali ini 100.000 tuh kan. Udah sangat ini ya, murah ya, benar-benar Wadia Balad Galuh. Dan Jadi lebih kepada ini mutu. Coba sekarang dengan listrik kehidupan itu akan mudah. betul. Coba yang tadinya contoh kecil aja, yang tadinya orang masak pakai kompor, pakai kayu bakar, jadi kotor, ribet dan sebagainya, ketika ada listrik kan mudah. Yang dulunya orang nyuci harus pakai tangan, capek tangannya ya. harus kotor, harus dengan mesin cuci bisa langsung kering. Iya. Orang setrika yang dulu harus manasin arang dulu, begitu pakai setrika tinggal colok panas, pakai Udah. yang rapi. Coba apa? Jadi hidup Luar ini biasa listrik itu ya. memang untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang kehidupan kita selalu berdampingan dengan listrik Wadia Balad Galuh. Jadi bahu membahulah untuk menjaga listrik. Oh ya, untuk Wadia Balad Galuh juga ya Pak ya. Siapa tahu ada yang ingin bertanya, boleh ya? Silakan. Boleh, silahkan Wadia Balad Galuh kepada Bapak Suswoyo nih, mumpung kita di sini ya Pak ya. Ngobrol-ngobrol di sini Wadia Balad Galuh di 08112 444 895. Kita kembali lagi Wadia Balad Galuh masih berbincang hangat bersama Bapak Suswoyo ya. Kita ngomongin masih tentang untuk Tasik tetap terang ya. Kita harus benar-benar bahu-membahu menjaga listrik. Penting dan manfaatnya listrik untuk kehidupan kita, plus bahayanya juga ya Pak ya. Bapak, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, kebetulan ada WhatsApp nih yang masuk. Siap, Boleh ya? siap, Dijawab nanti sama Bapak. Selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ini dari Kang Ekek nih Pak. Teh Dewi ini bersama Kang Ekek pernah mengalami kesetrum nih Pak. Kebetulan Kang Ekek ini pernah kesetrum ya Kang Ekek waktu itu ya, luar biasa. Lumayan parah sih Pak, beliau masuk juga rumah sakit. Jarak kesetrumnya itu dari kabel sekitar 1 meter katanya Pak. Apakah hal itu bisa terjadi? Oh ya, itu berarti di jaringan distribusi 20 kafe mungkin ya Mbak ya? Iya Pak. Oke, ya ini. Oke Mas Ekek ya, Mas Ekek. ya. Selamat ya, maksudnya Mas Ekek masih diberikan kesehatan walaupun sudah terinduksi ya, tapi masih diberikan kesehatan. Nah inilah saya sampaikan kepada pendengar semua, ini adalah salah satu contoh Mas Ekek. Dia tuh belum kesetrum karena dia baru jarak 1 meter, artinya dia induksi. Inilah bahayanya listrik ketika kita tidak memperlakukan dengan benar. Jadi kenapa kita melakukan sosialisasi seperti ini? Jadi ada yang namanya batas aman. Batas aman itu kalau yang 20 kV itu memang jaraknya itu harus di atas 2,5 meter. Kalau yang 150 kV itu jarak amannya harus di
5 meter. Kalau yang 500 kV itu 9 meter. 9 meter. Jadi makanya saya sering memberikan edukasi kepada warga di sekitar SUTT yang punya pohon-pohon itu, yaitu silakan, ini memang tanah mereka. Cuman ketika pohon itu melebihi dari batas aman, itu maka akan berbahaya untuk mereka. Ketika dia memegang pohon terjadi induksi, maka akan seperti itu. Iya, jadi benar. bukan semata-mata karena ini pohon saya sendiri, bukan, ini untuk Bukan, keselamatan. ya. Karena tadi kembali lagi bahwa PLN itu punya yang namanya 4 pilar keselamatan. Salah satunya keselamatan umum. Jadi Keselamatan PLN itu umum. wajib memberikan edukasi kepada masyarakat umum agar masyarakat paham dan bisa memperlakukan listrik sehingga aman bagi instalasi, juga aman bagi penduduk sekitar. Betul ya. Jadi kalau misalkan ada pohon yang terlalu tinggi pun harus ditebang ya Pak ya, demi keselamatan sendiri dan keselamatan masyarakat. Silakan kalau memang ragu-ragu beritahukan ke kami, nanti akan kita bantu. Oke, PLN siap bantu ya Pak. Tuh luar biasa. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Gimana nih Kang Ekek, udah sembuh ya sekarang? Alhamdulillah. Udah pulih lagi, udah kerja lagi kayaknya Kang Ekek. Syukur. Next, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini sama Herman nih di Purbaratu. Kalau misalkan mau migrasi dari prabayar ke pascabayar KWH, itu bisa apa tidak? Oke, ini kebetulan sekali. Jadi untuk para pendengar semua Radio Galuh di mana saja berada, perlu sampaikan bahwa PLN itu punya yang namanya, mungkin Mbak Fortunya bisa buka juga, namanya PLN Mobile. Oh, PLN Mobile. Itu di aplikasi Pak? Di aplikasi Pak. Buka di Google aja. Nah, nanti ada namanya PLN Mobile. Lah PLN Mobile itu Mbak itu bisa nih simulasi Mbak. Simulasinya ya. Mau apa saja bisa. Mau laporan gangguan, mau tambah daya, mau migrasi dari pasca ke prabayar, semuanya bisa. Semuanya bisa. Semua lewat handphone, nggak usah kita pergi ke kantor PLN. Terus satu lagi. PLN juga yang tadinya PLN Dinas Gangguan 1, 2, 3 itu harus pakai kode area. Sekarang mbaknya nggak perlu. Jadi gimana Pak? Misalkan gangguan di mananya, mbaknya 1, 2, 3 aja langsung masuk ke PLN yang terdekat. Oke. Jadi PLN itu bagaimana melayani masyarakat dengan sepenuh hati, bagaimana pelanggan itu kita layani dengan sebaik-baiknya, termasuk mungkin. Pembayaran listrik dan sebagainya, semua ada di sini. Semuanya ada di situ. Namanya aplikasinya PLN Mobile. Mungkin sekalian aja nih, siapa saja yang mendengar nih, pendengar Radio Galuh yang berbahagia, silakan. Mumpung kita masih bertemu di sini, boleh langsung aja diinstal saja PLN Mobile-nya. Nanti di situ barangkali ada tanya jawab, nanti kita bisa bantu. Di situ semuanya bisa di situ PLN Mobile. Oke, siap. Bisa di-download sekarang ya Wadia Balad Galuh aplikasi PLN Mobile karena lengkap banget ya Pak. Lengkap, luar biasa. Untuk Bapak terima kasih banyak, dan satu lagi pertanyaan nih Pak sebelum ke pertanyaan inti nanti. Kalau misalkan ada gangguan listrik di rumah, nomor apa atau nomor mana yang bisa dihubungi? Ya, yang 123. Ya, jadi PLN 123 itu sudah dimanapun telepon pasti akan udah langsung otomatis gitu. Ade Ernawana itu ya udah terjawab pertanyaannya. Oke, Bapak Suswoyo, aku punya pertanyaan selanjutnya nih Pak. Terkait banyak gangguan di listrik begitu ya karena layang-layang salah satunya. Nah, langkah apa aja nih yang udah dilakukan oleh PLN nih Pak? Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Fortuna. Jadi ini tadi sudah saya awali bahwa listrik itu untuk bisa sampai ke rumah pelanggan itu melalui beberapa proses dan diantaranya kita juga melaksanakan bagaimana gangguan-gangguan itu bisa dihindari. Nah, khusus di Tasik ini sama Garut Mbak Nadia, jadi kita masih banyak gangguan listrik itu karena layang-layang. Dan perlu diketahui juga bahwa Tasik dan Garut itu adalah salah satu daerah yang terlewati SUTET. SUTET itu saluran udara tegangan ekstra tinggi, itu menghubungkan dari Jawa Timur sampai dengan Jawa Barat sampai ke Jakarta. Nah, ketika SUTET itu terganggu, maka istana akan terganggu. Nah, makanya ini saya mengajak kepada pendengar Radio Galuh semua dan untuk bisa mengajak saudara, teman dan sebagainya, karena di daerah Tasik itu masih banyak gangguan karena layang-layang. Jadi saya mohon untuk kepada
putra-putranya untuk tidak bermain layang-layang menggunakan tali kawat dan tidak bermain layang-layang mendekati jaring listrik. Di samping itu berbahaya juga ada perda tasik ini Mbak Fortuna Iya, yang Pak. nomor 11 tahun 2009. Boleh dibacakan Ya, nggak, Pak? itu perda tasik nomor 11 2009, jadi itu pasal 30 butir O. Jadi di situ larangan untuk bermain layang-layang menggunakan tali kawat dan dekat jaring listrik, dan apabila melanggar maka akan dihukum paling lama 20 hari atau didenda 750.000. Nah, daripada dihukum 20 hari mending kita main yang lain aja. Iya, yang aman ya Pak ya. Mungkin perlu saya sampaikan juga nih, barangkali ini yang mendengar di radio ini, kalau mungkin putra-putranya banyak yang bermain layang-layang atau kita mau ganti dengan permainan lain seperti catur dan karambol dan sebagainya, nanti kita siap fasilitasi dari PLN siap. Ya, artinya ini bentuk kita peduli kepada masyarakat dan bentuk kita peduli kepada instalasi. Jadi betul. Ayo bisa lah nanti kita ganti permain layangannya dengan mungkin karambol atau mungkin catur atau mungkin tenis meja. Nanti kita bisa yang mendengar silakan nanti kita bisa hubungi kita di PLN ULTG Ciamis. Luar biasa ya Pak ya, itu dia bentuk kepedulian PLN kepada masyarakat agar mempunyai permainan yang lebih aman, sentosa gitu, jauh dari resiko ya Pak ya. Luar biasa karena emang bermain layangan itu selain bisa mengganggu listrik, bisa juga mungkin kalau misalkan ada yang lagi lari-lari ngambil layangan putus kan bisa ke jalan, tertabrak dan lain-lain. Sering banget. Jadi orang berlari ngejar layang-layang itu orang yang nggak tahu lewat itu benangnya ngenain leher, itu luka. Sering terjadi karena lari layang-layang ketabrak motor dan sebagainya. Jadi saya masuk lagi tadi ke langkah-langkah yang sudah kami laksanakan ya, karena memang itu adalah menjadi konsen kami untuk listrik tetap andal, tidak kedip sedikit pun. Karena ketika PLN kedip aja Mbak Nadia kan langsung, wah ini kenapa PLN biar pet kan gitu. Pasti PLN nih, kenapa nih? Padahal ini. Nah, kita sudah banyak melakukan kegiatan. Antara lain kita sosialisasi rutin di daerah-daerah jalur SUTT dan SUTED. Kita juga memberikan CSR kepada masyarakat yang memang di situ membutuhkan dan bisa bekerja sama dengan kita. Kita juga sudah bekerja sama dengan wali kota sama bupati terkait dengan pengamanan ini, juga sinergi dengan adanya perda gitu. Kita juga sudah melaksanakan sweeping layang-layang bersama polisi Satpol PP, Mbak. Oh, udah ada Pak sweeping. Itu kapan dilakukan, Pak? Itu kita rutin. Berapa kali per minggu? Kita agendakan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya. Kita sinergi, kita memberikan persuasif kepada masyarakat yang mungkin belum mengerti terkait bahaya, terkait perda dan sebagainya. Dan banyak termasuk ini kita siaran lewat radio juga, ini salah satu bentuk biar masyarakat tahu agar tidak bermain layang-layang menggunakan tali kawat. Juga kita juga lewat videotron, lewat televisi. Mungkin Mbak Nadia kalau ke ini lampu merah pernah dengar ada peringatan itu juga kita. Iya Pak, betul. Jadi kita semua kita lakukan semata-mata untuk keandalan listrik, untuk biar kondusif ya, biar Tasik tetap terang. Karena kalau mati lampu pasti disalahin PLN. Iya. Padahal diri Mbak, kita sendiri. Perlu ini di masa COVID ini. PLN itu kan mensuplai rumah sakit COVID. Nah, ketika terjadi gangguan, maka rumah sakit terganggu. Berarti kan kita itu sama saja membiarkan teman-teman kita yang sakit COVID ditambahi lagi dengan sakitnya. Kenapa? Karena dia mungkin lagi pasang ventilator. Iya, ketika luar biasa. mati, kan kita jadi sama aja, yang lagi sakit tambah sakit. Tambah sakit ya Pak ya. Kesadarannya mungkin untuk masyarakat ya, luar untuk lebih biasa. Lebih mengerti lah, lebih peduli lagi gitu. Benar, saking pentingnya listrik untuk kita semuanya Wadia Balet Galuh. Jadi hal ini benar-benar penting dan harus diterapkan. Ini kayaknya menurut aku nih Pak, ini harus diterapkan sejak dini gitu ya, untuk menjaga listrik bersama-sama. Termasuk gitu. Kita juga mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, Mbak. Ke sekolah-sekolah udah Pak. Ke sekolah SMP ya, biar kalau mereka sudah dari ranah sekolah kan dia akan masuk ya. Iya benar. Dia kan ngerti kan. Mengerti.
Jadi nanti memilih permainan pun yang aman-aman, yang mengasah otak gitu Wadia Iya. Balad Galuh ya. Terus untuk yang selanjutnya Pak, ketika sosialisasi langsung ke lapangan ke para masyarakat, hal apa nih yang mungkin jadi kendala untuk pihak PLN sendiri? Ya, kendala ada. Yang pertama masalah karena mereka hobi dan dia itu tidak bisa berpindah ke lain hati kalau ke permainan lain gitu. Dia pasti akan ini kan saya udah bermain jauh. Cuman ya kita memang perlu kesabaran ya Mbak. Iya, Jadi betul, kita betul. edukasi. Iya memang sudah jauh, tapi tolong ketika bermain pun harus melihat arah angin, karena walaupun jauh ketika arah anginnya menuju ke saluran listrik, maka dia akan ketika putus akan mengenai ke sana. Jadi memang banyak problem-problem yang harus kita ini. Bahkan ada yang melawan juga ada. Ada yang melawan ya Pak. Makanya kita sinergi dengan polisi, dengan Satpol PP ya untuk semata-mata biar kita ada dari polisi juga ada secara hukumnya ada, dari Satpol PP juga, dari PLN masalah persuasifnya. Iya betul ya. Jadi ini memang benar-benar kita harus bersama-sama, kesadaran bersama, bahu-membahu. Terus untuk ini nih Pak Suswoyo, untuk yang mencuri kayak kabel dan lain sebagainya, mungkin ada tower PLN yang dipreteli, aku sering lihat di berita-berita. Nah itu menanggapi hal tersebut gimana nih Pak? Nah ini makanya tadi di iklan itu kan perlu sampaikan, apabila menemukan pencurian besi tower dan sebagainya, silakan laporan, karena itu sangat berbahaya Mbak. Jadi tower itu strukturnya itu kan saling mengikat, saling berhubungan. Ketika salah satu atau dua bagian besi itu terpotong, maka dia akan sangat rapuh. Nah, ketika rapuh, dia bisa roboh. Nah, roboh itu untuk memulihkannya itu tidak waktu singkat, karena kita harus mendirikan ulang. Itu lebih dari 3 atau 4 hari. Nah, kita siap-siap padam 3-4 hari kan itu. Jadi makanya kita jadi PLN itu setiap hari itu ada yang namanya ground patrol, itu yang mengecek kondisi tower dan instalasi kita. Jangan sampai ada yang mencuri, jangan sampai ada kelainan. Jadi kita bentuk pengamanan khusus yang ya. Itu kita ada yang khusus untuk setiap harinya mengecek kondisi kelengkapan tower itu. Jadi saya ini mohonlah kepada warga, pada masyarakat Tasik yang mendengar ini, ya jangan sampailah, karena itu adalah aset negara. Betul. Dan listrik adalah alat pembangunan. Ketika listrik collapse juga negara juga akan terganggu. Jadi janganlah sampai melakukan itu. Iya, ada pasalnya juga. Nanti jelas kalau kena pencurian itu pasti tindak kan, pidana. Udah kena tindak pidana, membahayakan diri sendiri, membahayakan orang di sekitar juga. Nanti bisa roboh ya Pak ya. Luar biasa tuh Wadia Balad Galuh. Hati-hati maka dari itu. Terus untuk Wadia Balad Galuh juga yang memang menemukan ya Pak ya, hal yang menemukan, jangan sungkan untuk melaporkan. Ya, silakan ke nomor mana nih kita harus melaporkan? Di nomor saya boleh, atau nomornya Mas Andi boleh. Boleh. Di PLN Tasikmalaya. Kalau misalkan nomornya bisa di on air kan nih Wadia Balad Galuh, siapa tahu Wadia Balad Galuh ada hal yang mencurigakan nih, kayaknya ada yang mempreteli aset-aset PLN, itu bisa langsung dilaporkan ke nomor WhatsApp-nya juga nih Wadia Balad Galuh. Sebentar nanti kita akan kita share nanti, kita akan share juga nomornya Wadia Balad Galuh. Masih di sini Wadia Balad Galuh, masih di 89,5 Radio Galuh, rumahnya Radio Dangdut. Masih bersama Bapak Suswoyo selaku manajer ULTG Ciamis yang sudah dari tadi menyampaikan semua edukasinya tentang kelistrikan ya Pak ya. Ngomong-ngomong nih Wadia Balad Galuh, tadi belum kita share nomor ya Pak ya. Nomor yang memang bisa dihubungi ketika kita ingin melaporkan ada yang mencuri, atau mungkin pohon tinggi meminta ditebangi, atau mungkin konsultasi misalkan ini Mbak, saya mau bangun rumah di bawah SUTT yang aman seperti apa, silakan aja hubungi kami, kita akan bantu. Jadi tetap semuanya prosesnya berjalan dan aman. Itu yang terpenting Wadia Balad Galuh ya, hidup aman gitu. Pihak PLN akan siap membantu. Silahkan untuk Wadia Balad Galuh di save nomornya untuk GI atau Gardu Induk Tasik ya Pak ya. Bisa menghubungi nomor 085
32118 1114. Sekali lagi di 085 32118 1114. Itu nomornya ya Pak ya, udah kita share. Dan waktu kita juga cepet banget berlalu ya Pak ya. Saya masih betah nih. Padahal aku masih banyak loh pertanyaan nih. Pak, sebelum kita benar-benar pamit nih Bapak Suswoyo, ada hal yang akan disampaikan dulu nih sebelum kita pamit. Silahkan Bapak. Ya, mungkin terkait pertemuan yang singkat ini, saya pesan saja kepada masyarakat Tasik khususnya, ayo kita tetap menjaga Tasik tetap terang dengan cara, ayo kita bahu-membahu. Pertama, tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Dan tidak bermain layang-layang mendekati jaringan listrik dan tidak mengenai kawan. Karena kita juga sudah dibantu oleh Pak Bupati dan Pak Wali Kota. Kita sudah rekaman bareng Mbak. Pak Wali Kota juga memberikan kepada masyarakat, menghimbau untuk tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik dan menggunakan kawat. Kita pasang di Videotron juga, di YouTube juga, karena memang sudah ada perdanya. Kedua, silahkan ketika memang ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan PLN siap membantu. Jadi intinya kita kepengin masyarakat selamat, listrik juga andal, dan terutama listrik di rumah juga tidak terganggu. Betul. Nah, maka dengan kontribusi itu kita bekerja dengan sepenuh hati untuk memproduksi listrik dengan sebaik mungkin. Masyarakat mendukung kami untuk listrik tetap menyala dengan tidak bermain layang-layang, mendekati jaring listrik dan tidak menggunakan kawan. Itu saja. Mungkin dengan itu kita akan sinergi, listrik mungkin di Kota Tasik tetap terang. Tetap terang, ya kan? Kalau nggak ada listrik kita nggak bisa ngapa-ngapain nih Widya Balad Galuh. Kita harus bahu-membahu sekali lagi untuk menjaga listrik ya Pak. Terima kasih banyak, luar biasa. Apa yang disampaikan sangat-sangat bermanfaat. Sama-sama, Bapak. Terima kasih banyak untuk pihak PLN. Semangat untuk bekerjanya Pak di lapangan. Satu lagi apa? Pemirsa, silakan di-download PLN mobilnya. Jangan lupa. Siapa saja bisa, silakan itu mau bayar listrik, mau bermigrasi ke daya, mau apa saja bisa di situ. Silakan. Apa saja bisa ya. Token dan sebagainya, silakan. Betul. Sekali lagi di PLN Mobile bisa di-download sekarang juga ya Widya Balad Galuh. Terima kasih Bapak Suswoyo. Sama-sama Mbak Nadia, sampai ketemu bulan depan. Bapak ngomong-ngomong aku Dewi namanya. Dewi Fortuna kan? Iya. Siapa tuh Pak Nadia Pak? Tadi sempat lewat. Sempat lewat tadi. Oke, terima kasih Bapak. Salam untuk rekan-rekan PLN semuanya. Selamat bekerja. Kita semua masyarakat tanpa bapak-bapak dari pihak PLN pun, aduh, gimana kita hanya tahu nyala doang ya Pak ya. Izin saya pamitan ke pemirsa. Betul. Silahkan. Terima kasih atas sambutannya pemirsa semua. Saya mohon maaf jika di dalam penyampaian ada sesuatu yang tidak berkenan. Intinya kita ayo sama-sama untuk saling menjaga PLN tetap terang dan Tasik juga tetap terang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak Widya Balad Galuh.